Pada suatu masa di kawasan Pegunungan Priangan, Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Raka Pradipta yang mewarisi hamparan sawah terasering luas sejauh mata memandang. Namun alih-alih hidup sebagai tuan kebun yang kaya, ia justru memilih menyamar sebagai pekerja biasa dengan mengenakan pakaian paling lusuh yang ia miliki dan bekerja di tanah miliknya sendiri seolah ia hanyalah orang asing. Karena di dalam hatinya tersimpan satu pertanyaan sederhana yang terus mengusiknya, apakah di dunia ini ada seorang perempuan yang mampu mencintai seorang pria tanpa harta dan kedudukan. Takdir kemudian membawanya mendekat pada satu-satunya perempuan yang dijauhi seluruh desa, yaitu Nadira Wulandari. Seorang gadis yang harus memikul tuduhan tidak adil sepanjang hidupnya, namun justru menjadi orang pertama yang mengulurkan tangan ketika ia berada dalam keadaan paling lemah. Sebelum melanjutkan kisah ini, izinkan saya menyampaikan sesuatu. Jika Anda belum berlangganan kanal cerita Keluarga Drama, maka lakukan sekarang. Tinggalkan juga dukungan Anda dan tuliskan dari mana Anda mendengarkan kisah ini karena kehadiran Anda berarti. Kini mari kita masuk ke dalam cerita. Pada akhir abad ke-19 di sebuah desa terpencil di wilayah Priangan Timur, kisah seperti ini bukanlah hal yang asing. Raka Pradipta berusia sekitar 30 tahun dan merupakan pemilik perkebunan teh Lembah Asri yang luas dan subur di lereng Gunung Cikuray. Ia mewarisi tanah tersebut dari ayahnya, yaitu Pak Suryadi Pradipta, sejak usia muda ketika ia belum sepenuhnya memahami kehidupan. Namun dengan kerja keras dan tekad ia berhasil mengembangkan perkebunan itu menjadi salah satu yang paling makmur di daerah tersebut. Ia menanam teh berkualitas tinggi serta mengelola ladang sayur yang memasok kebutuhan desa-desa sekitar. Rumah besarnya berdiri megah di atas bukit tersembunyi di antara pohon-pohon mangga tua yang berusia ratusan tahun dengan jarak hampir 2 kilometer dari perkampungan buruh. Karena itulah sebagian besar pekerja kasar tidak pernah melihat langsung wajah pemilik sebenarnya. Mereka hanya mengenal namanya dengan rasa hormat bercampur takut. Sementara wajahnya tetap menjadi misteri bagi mereka yang hidup dalam peluh. Segala perintah harian dijalankan oleh seorang mandor bernama Surya Prabawa. Pria berusia sekitar 50 tahun dengan tubuh tegap, suara berat, dan wajah keras yang membuat para pekerja menunduk hanya dengan mendengar langkah kakinya di jalan tanah. Ia mengendalikan seluruh aktivitas dengan tangan besi dan buku catatan di tangannya. Mencatat kehadiran, memberi hukuman, serta mengawasi setiap barang yang keluar masuk gudang. Dialah yang merekrut dan memecat para buruh. Selama bertahun-tahun tidak ada seorang pun yang berani menentangnya. Raka Pradipta mempercayainya karena kebiasaan dan karena warisan kepercayaan dari ayahnya. Namun dalam beberapa bulan terakhir sesuatu mulai mengganggu pikirannya karena perhitungan tidak sesuai, persediaan sering hilang, dan laporan mengenai perlakuan terhadap pekerja semakin buruk. Selain itu kegelisahannya juga datang dari tekanan kakaknya, yaitu Aditya Pradipta yang terus mendesaknya untuk menerima perjodohan dengan Karina Maharani, putri dari Hartono Wijaya, seorang pemilik tanah kaya yang memiliki pengaruh besar terhadap bisnis keluarga. Aditya Pradipta sebagai administrator perkebunan menangani seluruh dokumen dan kerja sama sehingga baginya pernikahan itu hanyalah perhitungan logis yang akan menyatukan dua kekuatan besar dan melipat gandakan kekayaan. Karina Maharani dikenal cantik, berpendidikan di kota, pandai bermain alat musik tradisional, dan mampu berbahasa asing sehingga hampir tidak ada pria yang akan menolak perjodohan tersebut. Namun Raka Pradipta bukan pria seperti itu karena 2 tahun sebelumnya ia pernah bertunangan dengan seorang gadis bernama Melinda Kusuma, putri dari pemilik perkebunan di daerah lain. Segala persiapan pernikahan antara Raka Pradipta dan Melinda Kusuma telah rampung. Undangan telah tersebar ke berbagai desa, dan seluruh wilayah Priangan menantikan pesta yang diakini akan menjadi yang terbesar pada tahun itu. Hingga pada suatu malam beberapa minggu sebelum upacara, Raka Pradipta tiba lebih awal dari yang diperkirakan di rumah keluarga calon istrinya. Ia masuk melalui pintu belakang seperti seorang anggota keluarga dan tanpa sengaja mendengar suara Melinda Kusuma berbicara di lorong bersama kakak perempuannya, yaitu Dian Kusuma. Kata-kata yang keluar dari mulut wanita itu membuat dunia seakan runtuh di bawah kaki Raka Pradipta karena ia mendengar dirinya disebut kasar dan tidak beradab. Bahkan Melinda Kusuma berkata bahwa ia hanya akan menjalani pernikahan itu sampai ia berhasil memindahkan sebagian tanah atas namanya. Setelah itu ia akan mencari cara untuk menjalani hidup yang benar-benar ia inginkan jauh dari pria dengan tangan kasar yang berbau tanah. Malam itu Raka Pradipta tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia pergi diam-diam seperti saat ia masuk, menunggang kudanya dan terus berkuda hingga fajar menyingsing. Keesokan harinya ia membatalkan pertunangan itu di depan umum tanpa menjelaskan alasan sebenarnya. Dan skandal tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh daerah seperti api di musim kemarau. Melinda Kusuma dan keluarganya menyebarkan kabar bahwa Raka Pradipta adalah pria yang tidak stabil, penuh kecurigaan, dan tidak mampu membahagiakan seorang wanita.
Raka Pradipta membiarkan semua itu terjadi karena rasa sakit akibat pengkhianatan terlalu besar hingga ia tidak memiliki kekuatan untuk membela diri. Sejak saat itu ia menutup hatinya sekuat ia menutup gerbang perkebunannya dan mulai percaya bahwa tidak ada wanita yang akan melihat dirinya apa adanya karena semua hanya akan melihat kekayaan, kebun teh, surat-surat kepemilikan, dan tanah luas yang melekat pada namanya. Dalam keadaan seperti itulah Aditya Pradipta kembali datang membawa tawaran perjodohan dengan Karina Maharani. Namun Raka Pradipta menolak 1 kali, 2 kali, hingga 3 kali. Dan pada penolakan keempat Aditya Pradipta kehilangan kesabaran dan mengatakan bahwa adiknya akan mati sendirian dikelilingi kebun teh tanpa seorang pun untuk melanjutkan nama keluarga. Raka Pradipta hanya diam mendengarkan tetapi kata-kata itu terus berputar dalam pikirannya selama berhari-hari. Hingga pada suatu dini hari ketika ia tidak bisa tidur, muncul sebuah keputusan yang tidak terduga, ia tidak akan menerima perjodohan manapun tetapi akan turun langsung ke perkampungan buruh, mengenakan pakaian pekerja, menggunakan nama samaran, dan hidup di antara orang-orang biasa yang bekerja di tanahnya sendiri. Ia ingin menemukan seorang wanita yang mampu mencintai pria tanpa harta di tengah debu ladang. Jauh dari ruang tamu mewah dan pakaian indah, Aditya Pradipta menganggap adiknya telah kehilangan akal dan mengatakan bahwa itu adalah tindakan gila karena seharusnya ia cukup memilih calon istri dari keluarga terhormat. Namun ketika ia melihat bahwa Raka Pradipta tidak berubah pikiran, ia akhirnya setuju untuk merahasiakan rencana tersebut dan akan mengurus seluruh administrasi sambil mengatakan kepada orang lain bahwa adiknya pergi ke luar daerah untuk urusan bisnis. Satu-satunya orang lain yang mengetahui hal ini adalah Bu Sri Lestari, juru masak di rumah besar, yang telah membesarkan mereka sejak kecil setelah ibu mereka yaitu Ibu Ratna Pradipta meninggal karena penyakit demam. Bu Sri Lestari menangis dan berdoa sambil menyebut Raka Pradipta keras kepala. Namun pada akhirnya ia tetap melakukan apa yang diminta. Ia menyiapkan pakaian paling usang dari gudang, memasukkan beberapa barang ke dalam tas sederhana, dan memberkati pemuda itu di pintu belakang rumah besar pada suatu sore hari. Kemudian Raka Pradipta berjalan menuruni jalan tanah berdebu yang menghubungkan rumah besar dengan perkampungan buruh, membawa tas di punggungnya dan sebuah surat rekomendasi di sakunya yang ditulis oleh Aditya Pradipta dengan tulisan yang disamarkan untuk memperkenalkan seorang pekerja bernama Bayu Saputra yang akan bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan. Ketika Raka Pradipta tiba di perkampungan buruh, matahari sudah mulai tenggelam dan langit berwarna jingga terang menyinari ladang tomat, pagar bambu, serta rumah-rumah berdinding kapur tempat para pekerja makan dan beristirahat. Selama ini ia hanya mengenal tempat itu dari kejauhan melalui jendela rumah besarnya seperti melihat peta. Tetapi berada langsung di sana dengan mencium bau tanah basah bercampur keringat dan kopi tubruk yang dipanaskan ulang memberi kesan yang sangat berbeda. Di dekat gudang Surya Prabawa duduk di bangku kayu ketika melihat orang asing mendekat lalu menilai Bayu Saputra dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan dingin seolah menghitung nilai tenaga kerjanya. Ia membaca surat rekomendasi dengan malas kemudian menunjuk deretan cangkul di dinding sambil berkata dengan suara datar bahwa ia harus mulai bekerja keesokan hari sebelum fajar di ladang tomat, tidur di barak laki-laki, makan di dapur umum, dan tidak membuat masalah. Raka Pradipta hanya mengangguk tanpa banyak bicara memainkan peran sebagai buruh sederhana. Tetapi di dalam dirinya ia mengamati setiap detail tempat yang sebenarnya miliknya dan saat itu ia menyadari betapa sedikit yang ia ketahui tentang kehidupan di sana. Malam pertamanya ia berbaring di atas tikar pandan di dalam barak dan mendengar para pekerja berbicara pelan tentang Surya Prabawa dengan nada marah bercampur pasrah. Mereka mengeluh tentang makanan yang semakin buruk, selimut yang tidak pernah cukup. Meskipun pembelian selalu dilakukan, dan di antara bisikan itu muncul satu nama berulang kali yaitu Nadira Wulandari, disertai tawa sinis atau keheningan penuh arti. Mereka menyebutnya pembawa sial dan mengatakan bahwa mandor hanya mempekerjakannya karena tidak ada orang lain yang mau bekerja sekeras dan semurah dirinya. Raka Pradipta menyimpan nama itu dalam ingatannya tanpa sadar bahwa nama itu akan mengubah hidupnya. Keesokan harinya sebelum matahari terbit ia dibangunkan oleh suara kaleng dipukul ke tiang kayu. Cara Surya Prabawa membangunkan para buruh. Dalam gelap para pekerja berjalan berbaris menuju ladang membawa cangkul, ember seng, dan bakul bambu. Raka Pradipta ikut bersama mereka dan merasakan beban kehidupan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia selalu tahu pekerjaan itu berat tetapi kini ia benar-benar merasakannya ketika matahari mulai memanaskan tanah merah dan tubuhnya terasa terbakar serta punggungnya sakit. Lalu di tengah pagi ia melihat seorang wanita untuk pertama kalinya, seorang gadis yang sedang berjongkok di antara petak-petak tomat dengan cekatan memisahkan buah matang dan mentah. Ia mengenakan kebaya sederhana yang telah pudar dan kain penutup kepala untuk melindungi diri dari panas. Kulitnya gelap terbakar matahari dan lengannya kurus namun kuat. Dan ketika ia mengangkat wajahnya untuk mengusap keringat,
Raka Pradipta melihat mata coklat yang menyimpan kesedihan lama namun tetap penuh martabat. Saat itulah ia tahu bahwa gadis itu adalah Nadira Wulandari, karena di sekelilingnya terdapat ruang kosong yang sengaja dijaga oleh para pekerja lain seolah ia terpisah dari dunia mereka. Seolah kesendirian itu menjadi pagar tak terlihat yang dihormati semua orang kecuali dirinya sendiri. Di tengah pagi Surya Prabawa melintas dengan kuda mengawasi pekerjaan dan ketika ia sampai di petak tempat Nadira Wulandari bekerja, ia menghentikan kudanya dan menatapnya lebih lama dari sekadar pengawasan lalu dengan suara keras ia menuduh bahwa tomat yang dipisahkan di keranjangnya buruk karena mencampur buah matang dan mentah sehingga jatah makanannya akan dipotong minggu itu. Nadira Wulandari tidak mengangkat kepala dan tidak membela diri. Ia tetap bekerja dengan gerakan yang sama teliti sementara Surya Prabawa pergi sambil tertawa. Beberapa meter dari sana Raka Pradipta merasakan amarah naik ke wajahnya karena ia melihat sendiri bahwa hasil kerja Nadira Wulandari justru paling rapi dibanding pekerja lain sehingga jelas bahwa tuduhan itu adalah kebohongan yang sengaja dibuat. Namun tidak ada seorang pun yang berani berbicara. Ketika matahari siang semakin terik Raka Pradipta yang tidak terbiasa dengan kerja fisik berat mulai merasa pandangannya gelap dan tubuhnya lemah. Ia bersandar pada cangkul berusaha mengatur napas tetapi panas seperti dinding yang mendorongnya jatuh. Para pekerja lain melewatinya tanpa peduli sebagian hanya melirik sekilas dan yang lain pura-pura tidak melihat. Tidak ada yang menolong sampai tiba-tiba sebuah tangan muncul di depannya membawa gelas yang berisi air. Ia mengangkat kepala dan melihat Nadira Wulandari berdiri di sampingnya memberikan air itu dengan ekspresi yang bukan karena kasihan melainkan kebaikan tulus. Raka Pradipta menerima air itu dan meminumnya perlahan sementara Nadira Wulandari menunggu. Ketika ia mengembalikan gelas mereka saling bertatapan lebih lama dari seharusnya lalu gadis itu hanya mengangguk menyimpan gelas di saku celemeknya dan kembali bekerja tanpa berkata apapun. Raka Pradipta tetap diam dengan rasa air sederhana di mulutnya. Dan perasaan aneh di dadanya seolah sesuatu yang lama tertidur kini mulai hidup kembali. Ia belum tahu bahwa Nadira Wulandari menyimpan rahasia masa lalu yang berkaitan langsung dengan perkebunan itu dan Nadira Wulandari juga tidak pernah membayangkan bahwa pria yang baru saja ia tolong adalah pemilik seluruh tanah yang ia pijak. Tetapi takdir tidak pernah meminta izin ketika mempertemukan dua jalan kehidupan. Minggu-minggu berikutnya mengubah Raka Pradipta dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan karena kerja kasar menghukum tubuhnya. Tangannya yang dulu halus kini dipenuhi kapalan dan luka. Setiap hari ia bangun sebelum fajar dengan bahu dan punggung yang nyeri. Ia makan makanan sederhana seperti buruh lain berupa sayur kacang encer dengan nasi jagung dan kadang sedikit dendeng keras. Ia tidur di atas tikar pandan sambil mendengar dengkuran dan batuk di barak. Setiap malam ia bertanya bagaimana orang-orang ini mampu menjalani hidup seperti itu tanpa kehilangan akal. Namun yang paling mengganggunya bukanlah kelelahan atau makanan melainkan kesadarannya bahwa selama ini ia begitu buta terhadap apa yang terjadi di tanahnya sendiri karena Surya Prabawa mengelola perkebunan seperti milik pribadinya. Sedikit demi sedikit Raka Pradipta menyadari kejanggalan dari hal-hal kecil yang hanya bisa dilihat jika hidup di antara para buruh. Seperti daging yang seharusnya datang setiap minggu ke dapur umum tetapi hanya muncul setiap 15 hari dan dalam jumlah yang jauh lebih sedikit dari yang seharusnya. Ia telah menyetujui semua pembelian itu secara resmi. Namun selimut baru yang seharusnya dibagikan setiap musim dingin tidak pernah sampai ke barak dan para pekerja tetap tidur dengan selimut lama penuh tambalan. Alat-alat kerja juga dalam kondisi buruk meskipun Raka Pradipta sudah menyetujui anggaran penggantian sejak awal tahun. Setiap kenyataan yang ia temukan terasa seperti bara panas di dalam dadanya tetapi ia menahan diri dan menyimpan semua itu dalam ingatan karena ia tahu bahwa untuk menjatuhkan Surya Prabawa ia membutuhkan bukti nyata bukan sekadar kecurigaan. Sementara itu Nadira Wulandari terus menjadi sasaran penghinaan setiap hari tanpa jeda. Jika hujan turun dan tomat membusuk maka ia disalahkan karena dianggap lalai. Jika matahari terlalu terik dan daun layu maka ia kembali dituduh kurang menyiram. Bahkan jika hanya satu buah retak di antara puluhan yang sempurna Surya Prabawa akan mengangkatnya tinggi-tinggi dan meneriakkan nama Nadira Wulandari. Agar semua orang mendengar, perlahan Raka Pradipta menyadari bahwa semua ini bukan sekadar kekejaman tanpa alasan melainkan sesuatu yang terencana seolah Surya Prabawa sengaja menekan dan menakut-nakuti Nadira Wulandari agar ia terus berada dalam posisi lemah dan bergantung. Para pekerja lain pun mengikuti sikap itu karena takut atau karena sudah terbiasa. Tidak ada yang duduk di sampingnya di dapur umum. Tidak ada yang berbicara dengannya atau menawarkan persahabatan. Ia hidup dalam kesendirian yang diterima semua orang seolah itu sudah sewajarnya. Satu-satunya pengecualian adalah Pak Wiryo Santoso, seorang pekerja tua berambut putih yang telah lama bekerja sejak zaman Pak Surya di Pradipta. Ia adalah pria pendiam yang lebih banyak mengamati daripada berbicara namun diam-diam selalu melindungi Nadira Wulandari.
Ia selalu menyisakan tempat untuknya di bangku makan dan kadang meninggalkan gelas air di dekatnya tanpa sepatah kata pun saat matahari terik. Bahkan pada malam-malam ketika Surya Prabawa memaksa Nadira Wulandari bekerja lembur sebagai hukuman yang dibuat-buat, Pak Wiryo Santoso duduk di halaman sambil mengisap pipa cangklongnya sampai gadis itu selesai bekerja seperti penjaga diam yang tidak perlu berkata apa-apa untuk menunjukkan bahwa ia ada di sana. Raka Pradipta memperhatikan semua itu dan mulai menghormati pria tua tersebut bahkan sebelum berbicara dengannya. Justru dari Pak Wiryo Santoso lah benih pertama yang menghubungkan masa lalu Nadira Wulandari dengan takdir Raka Pradipta mulai muncul. Suatu malam ketika mereka duduk bersama setelah makan malam sementara para pekerja lain sudah tidur, pria tua itu berkata pelan bahwa Nadira Wulandari adalah putri dari Pak Darmawan Wulandari, seorang pedagang ternak. Nama itu membuat Raka Pradipta terkejut karena terasa familiar seperti melodi lama yang pernah ia dengar tetapi tidak ingat dari mana. Ia yakin pernah melihat nama itu dalam percakapan atau dokumen. Namun ingatan itu belum sepenuhnya muncul dan terus berputar di pikirannya seperti sesuatu yang sulit diingat. Pak Wiryo Santoso tidak melanjutkan pembicaraan dan hanya mengisap pipa sambil menatap langit malam. Sementara Raka Pradipta menyimpan nama itu dalam benaknya tanpa menyadari bahwa itu adalah kunci dari sebuah rahasia besar, dari cerita para pekerja yang ia dengar sebelumnya. Ia mengetahui bahwa Pak Darmawan Wulandari pernah dituduh mencuri beberapa ekor sapi dari seorang tuan tanah kaya di daerah tersebut. Ia ditangkap, diadili tanpa kesempatan membela diri yang layak, lalu meninggal di dalam penjara sebelum ada upaya banding yang bisa menyelamatkannya. Setelah itu Ibu Mawar Wulandari jatuh sakit karena kesedihan dan meninggal beberapa bulan kemudian meninggalkan Nadira Wulandari sendirian di dunia dengan nama keluarga yang ternoda dan terasa berat seperti beban besi di pundaknya. Selama hampir 2 tahun Nadira Wulandari berpindah dari satu perkebunan ke perkebunan lain dan selalu dipecat begitu orang-orang mengetahui siapa ayahnya hingga akhirnya Surya Prabawa menerimanya bekerja di perkebunan teh Lembah Asri dengan upah yang sangat kecil hampir seperti bekerja tanpa bayaran. Para buruh mengatakan bahwa mandor itu mempekerjakannya hanya karena ia suka memiliki seseorang untuk diperlakukan semena-mena dan bahwa Nadira Wulandari bertahan karena ia tidak memiliki tempat lain untuk pergi. Sementara itu Raka Pradipta mulai mendekatinya secara perlahan dan hati-hati seperti mendekati makhluk yang terluka yang telah belajar curiga terhadap setiap tangan yang terulur. Pada hari-hari awal Nadira Wulandari hampir tidak menatapnya. Menjawab dengan singkat dan menghindari percakapan seolah takut kedekatan akan menjadi sesuatu yang bisa digunakan untuk melawannya di kemudian hari. Tetapi Raka Pradipta tidak menyerah. Ia memulai dari hal-hal kecil seperti yang pernah dilakukan Nadira Wulandari kepadanya ketika pertama kali bertemu. Saat gadis itu membawa keranjang yang terlalu berat, ia datang tanpa berkata apa-apa dan mengambil sebagian beban darinya. Ketika Surya Prabawa memarahinya di depan umum, Raka Pradipta adalah satu-satunya yang tidak tertawa dan tidak menunduk. Ia hanya berdiri, dia menatap mandor itu dengan tajam dan keheningan itu sendiri menjadi bentuk protes yang mulai disadari oleh Nadira Wulandari. Percakapan pertama mereka yang sebenarnya terjadi di tepi sungai kecil di belakang perkebunan tempat para pekerja mencuci pakaian setiap hari Minggu. Saat itu Nadira Wulandari duduk sendirian menggosok kain di atas batu halus dan ketika Raka Pradipta datang membawa pakaiannya ia duduk pada jarak yang wajar dan mulai mencuci tanpa berkata apa-apa. Mereka tetap dalam keheningan cukup lama hanya ditemani suara air hingga akhirnya Nadira Wulandari bertanya dari mana ia berasal. Raka Pradipta menjawab dengan versi kebenaran yang disamarkan bahwa ia berasal dari daerah lain, kehilangan tanah keluarganya karena usaha yang gagal dan kini memulai kembali dari awal. Nadira Wulandari mendengarkan tanpa menyela dan ketika ia selesai ia hanya berkata bahwa ia memahami bagaimana rasanya kehilangan segalanya dan tetap harus melangkah maju. Suaranya tidak mengandung rasa kasihan ataupun rasa ingin tahu berlebihan melainkan pengertian sederhana antara dua orang yang sama-sama mengenal rasa sakit tanpa perlu banyak penjelasan. Sejak saat itu pertemuan di tepi sungai menjadi kebiasaan. Diam setiap minggu tanpa janji mereka datang pada waktu yang sama mencuci pakaian berdampingan sambil berbicara pelan tentang hal-hal kecil yang perlahan membuka hal-hal besar. Nadira Wulandari mulai bercerita tentang ayahnya yaitu Pak Darmawan Wulandari yang dikenal sebagai pedagang ternak terbaik di daerah itu. Seorang pria jujur yang mengenal setiap jalur pedalaman dan memperlakukan hewan dengan kasih sayang lebih dari kebanyakan orang memperlakukan keluarganya sendiri. Ia berkata bahwa ayahnya tidak pernah mencuri seumur hidupnya dan bahwa tuduhan itu adalah kebohongan sepenuhnya. Ia meyakini hal itu bukan karena kata-kata melainkan karena apa yang ia lihat sendiri selama bertahun-tahun. Suaranya tidak bergetar karena marah tetapi karena kesedihan yang begitu lama dan dalam hingga seolah telah menjadi bagian dari dirinya. Raka Pradipta mendengarkan setiap kata dari Nadira Wulandari dengan perhatian mendalam. Dan semakin ia mendengar semakin nama Pak Darmawan Wulandari terus mengganggu pikirannya seperti serpihan yang tertanam di kulit.
Hingga suatu malam setelah hari yang melelahkan di ladang ia terjaga di atas tikar sementara semua orang tertidur, membongkar ingatannya sendiri. Dan akhirnya kesadaran itu datang perlahan seperti ombak yang mencapai pantai. Ia teringat bahwa di kantor Aditya Pradipta pernah ada sebuah dokumen lama tentang kontrak pengangkutan ternak yang ditandatangani oleh Hartono Wijaya, orang yang sama yang kini ingin menikahkan putrinya Karina Maharani dengannya dan yang memiliki perkebunan berbatasan dengan perkebunan teh Lembah Asri. Ia tidak mengingat detail kontrak itu sepenuhnya tetapi ia yakin nama Pak Darmawan Wulandari ada di dalamnya. Dan ia juga tahu bahwa Surya Prabawa memiliki hubungan dengan Hartono Wijaya karena mandor itu dulu bekerja untuknya sebelum pindah ke perkebunan ayahnya. Semua kebetulan itu terasa terlalu besar untuk dianggap kebetulan. Namun Raka Pradipta belum memiliki seluruh jawaban, hanya potongan-potongan yang membuatnya semakin gelisah. Tanpa ia sadari selama ia mengumpulkan petunjuk sebagai buruh penyamar, ia sedang merangkai sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Sementara itu hubungan antara dirinya dan Nadira Wulandari tumbuh perlahan dengan cara yang tenang dan tak terhindarkan tanpa kata-kata cinta atau gestur besar. Hanya melalui hal-hal kecil seperti tangan Nadira Wulandari yang merapikan kerah bajunya ketika terbalik saat mencuci di sungai, atau caranya menyisakan buah terbaik dari keranjang untuk diletakkan di dekat tempat ia bekerja, atau tatapan yang bertahan sedikit lebih lama dari yang seharusnya seolah mengatakan sesuatu yang tidak berani diucapkan. Dan di atas semuanya adalah kesadaran berharga bahwa ada seseorang yang memahami mereka tanpa perlu penjelasan. Seseorang yang melihat melampaui pakaian lusuh dan masa lalu yang ternoda. Suatu sore Raka Pradipta melihat Nadira Wulandari meninggalkan ladang lebih awal menuju padang penggembalaan tempat kuda-kuda dilepas. Ia mengikutinya dari kejauhan dan menemukan gadis itu berlutut di samping seekor kuda tua yang sakit dan pincang yang ditinggalkan di sudut kandang. Nadira Wulandari membersihkan kuku hewan itu dengan kain basah sambil berbicara pelan seolah berbicara dengan seorang sahabat. Ia mengoleskan ramuan dengan penuh kesabaran dan hewan itu yang biasanya menghindari orang lain justru diam di bawah tangannya seolah merasa aman. Dari balik pohon Raka Pradipta menyaksikan pemandangan itu dan merasakan sesuatu pecah di dalam dirinya bukan karena sedih melainkan karena kagum. Seorang wanita yang tidak memiliki apa-apa justru menggunakan waktunya untuk merawat makhluk yang tidak diinginkan siapapun. Tanpa mengharap imbalan, ia melakukannya karena itu adalah dirinya yang sebenarnya. Dan pada saat itu Raka Pradipta menyadari dengan jelas bahwa perasaannya telah berubah menjadi cinta. Cinta yang tidak pernah ia rasakan sejak pengkhianatan yang menghancurkan kepercayaannya. Namun perasaan itu juga membawa ketakutan besar karena ia sadar bahwa ia terus berbohong kepada Nadira Wulandari. Setiap kali ia dipanggil Bayu Saputra dan membiarkan gadis itu percaya bahwa ia hanyalah buruh biasa. Hubungan mereka dibangun di atas kebohongan dan satu pertanyaan terus menghantuinya tanpa henti, apakah ketika Nadira Wulandari mengetahui kebenaran ia akan memaafkannya atau justru melihatnya sebagai pria berkuasa lain yang mempermainkan kehidupan orang lain. Ketakutan bahwa ia akan menjadi satu lagi pria yang mengkhianati kepercayaan membuat Raka Pradipta terus menunda mengungkapkan kebenaran. Hari demi hari ia meyakinkan dirinya bahwa ia hanya menunggu waktu yang tepat meskipun di dalam hatinya ia tahu saat itu mungkin tidak akan pernah datang. Hingga pada suatu Selasa yang panas ketika udara terasa membakar, Surya Prabawa memanggil semua pekerja berkumpul di halaman setelah makan malam. Wajahnya merah dan matanya berkilau dengan cara yang sudah dikenal dan ditakuti semua orang. Ia mengumumkan bahwa 4 ekor sapi hilang dari padang penggembalaan utara dan bahwa ada pencuri di perkebunan. Ia bersumpah akan menemukan pelakunya bahkan jika harus menggeledah seluruh tempat. Tatapannya menyapu satu persatu wajah pekerja hingga berhenti pada Nadira Wulandari yang berdiri sendiri di belakang seperti biasa. Meskipun ia tidak menuduh secara langsung malam itu, namun cara ia menatap sudah cukup untuk menyampaikan tuduhan. Semua orang mengerti maksudnya. Keesokan harinya pengucilan terhadap Nadira Wulandari semakin parah, tidak ada yang berbicara dengannya atau mendekat, bahkan beberapa orang sengaja berbisik keras bahwa anak dari pencuri pasti tidak jauh dari sifat ayahnya. Raka Pradipta menyaksikan semua itu dengan kemarahan dingin yang terus tumbuh karena ia tahu Nadira Wulandari tidak bersalah dan berdasarkan perhitungan yang tidak masuk akal serta persediaan yang terus hilang ia semakin yakin bahwa pencuri sebenarnya adalah Surya Prabawa. Tetapi ia juga sadar bahwa untuk membuktikannya ia membutuhkan lebih dari sekadar keyakinan, ia membutuhkan angka catatan dan bukti nyata. Dan ia merasakan bahwa waktunya semakin dekat lebih cepat dari yang ia rencanakan karena pada malam yang sama setelah semua orang kembali ke barak ia melihat sesuatu dari celah dinding yang membuat darahnya membeku. Surya Prabawa keluar dari gudang membawa karung berat di punggungnya, menoleh ke segala arah dengan hati. Hati lalu berjalan menuju pagar belakang tempat seorang pria berkuda menunggu dalam kegelapan. Terjadi pertukaran singkat, sesuatu dimasukkan ke dalam saku mandor itu dan penunggang kuda segera menghilang dalam malam.
Raka Pradipta mengingat setiap detail sebelum kembali ke tikarnya dengan jantung berdebar karena kini ia telah melihat sendiri kebenarannya. Namun ia juga tahu bahwa apa yang akan dilakukan Surya Prabawa selanjutnya akan membuat segalanya jauh lebih berbahaya karena minggu itu mandor itu akan menanggalkan topengnya dan menunjukkan sisi yang lebih gelap yang tidak pernah seharusnya dihadapi Nadira Wulandari sendirian. Dan pada titik itu Raka Pradipta harus memilih antara tetap menyembunyikan identitasnya atau mengungkapkan siapa dirinya demi melindungi wanita yang tanpa ia sadari telah menghidupkan kembali keinginannya untuk hidup. 3 hari berlalu sejak kejadian itu dan selama 3 hari itu Raka Pradipta bekerja di ladang dengan kewaspadaan tinggi. Mengamati setiap gerakan Surya Prabawa, setiap kunjungan ke gudang, setiap percakapan berbisik dengan orang kepercayaannya, dan semakin ia mengamati semakin jelas baginya bahwa pencurian itu bukan hal baru melainkan skema besar yang telah berlangsung lama karena Surya Prabawa telah menjual hasil perkebunan, alat kerja, selimut, karung kopi bahkan ternak selama berbulan-bulan mungkin bertahun-tahun. Mengambil keuntungan sendiri sementara para pekerja hidup dalam kekurangan, ia membangun semuanya di atas kerja keras orang lain dengan memanfaatkan jarak antara rumah besar dan perkampungan buruh karena ia tahu bahwa Raka Pradipta jarang turun langsung melihat kondisi di lapangan. Namun Surya Prabawa sangat licik karena ia tidak pernah mencuri dalam jumlah besar sekaligus dan tidak meninggalkan jejak yang jelas. Setiap kali terjadi kekurangan dalam perhitungan selalu ada seseorang yang bisa disalahkan dan belakangan ini orang itu adalah Nadira Wulandari. Raka Pradipta pun menyadari bahwa perlakuan terhadap gadis itu bukan sekadar kekejaman tanpa arah melainkan sebuah strategi yang terencana karena Surya Prabawa membutuhkan kambing hitam tetap, seseorang yang sudah dicurigai semua orang karena masa lalu ayahnya, seseorang yang tidak memiliki teman dan tidak memiliki suara untuk membela diri, dan Nadira Wulandari menjadi sosok yang sempurna untuk peran itu sehingga mandor tersebut menggunakannya dengan ketenangan seperti pemain catur yang menggerakkan bidaknya. Setiap penghinaan di depan umum, setiap tuduhan palsu, setiap hukuman yang dijatuhkan semakin memperkuat keyakinan para pekerja bahwa jika ada sesuatu yang hilang di perkebunan maka pelakunya pasti anak dari pedagang ternak yang dianggap pencuri. Dan yang paling buruk adalah semua orang mulai mempercayainya. Pada hari Rabu itu ketika Raka Pradipta sedang mencabuti rumput di ladang ia melihat Pak Wiryo Santoso mendekat dengan langkah pelan dan pipa cangklong yang padam di mulutnya sebagai tanda bahwa ia ingin berbicara. Pria tua itu berjongkok di sampingnya sambil berpura-pura memeriksa akar tanaman dan berbicara dengan suara sangat pelan agar tidak terdengar. Ia mengatakan bahwa Nadira Wulandari berada dalam bahaya nyata karena Surya Prabawa tidak lagi sekadar mempermalukannya untuk menjaga citra melainkan memiliki niat lain yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan semakin jelas setiap minggu. Dengan pengalaman hidupnya Pak Wiryo Santoso melihat lebih jauh dan ia telah memperhatikan dalam beberapa malam terakhir bahwa Surya Prabawa berkeliaran di sekitar barak perempuan setelah semua orang tidur, mencoba pintu dan mengintip celah. Seolah menunggu saat Nadira Wulandari berada dalam kondisi paling lemah untuk tidak bisa melawan. Mendengar hal itu Raka Pradipta merasakan dingin menjalar di tulang punggungnya yang tidak ada hubungannya dengan cuaca. Ia hanya mengangguk kecil sebagai tanda terima kasih lalu menghabiskan sisa hari dengan rahang terkatup menahan amarah dan pikirannya bekerja semakin cepat karena situasinya telah berubah. Ini bukan lagi sekadar soal mengumpulkan bukti melawan mandor korup melainkan tentang melindungi Nadira Wulandari dari bahaya yang lebih besar dan waktu semakin sempit. Ia sempat berpikir untuk langsung mengungkapkan jati dirinya saat itu juga dan mengusir Surya Prabawa dari perkebunan. Namun ia sadar bahwa tindakan tergesa-gesa bisa membuat mandor itu melarikan diri sebelum bertanggung jawab dan lebih buruk lagi dapat menghancurkan kepercayaan yang mulai tumbuh dari Nadira Wulandari kepadanya karena gadis itu percaya pada Bayu Saputra, buruh yang mencuci pakaian bersamanya di tepi sungai, dan jika ia mengetahui bahwa Bayu Saputra sebenarnya adalah Raka Pradipta, pemilik tanah yang membiarkan dirinya hidup dalam penderitaan di bawah kekuasaan mandor, mungkin ia tidak akan pernah memandangnya dengan cara yang sama lagi. Malam itu Raka Pradipta tidak tidur di barak melainkan membawa tikarnya keluar dan bersandar di dinding kayu sambil mengawasi halaman dan setiap gerakan menuju barak perempuan. Malam berlalu lambat dalam keheningan. Hanya ditemani suara jangkrik dan gonggongan anjing di kejauhan, Surya Prabawa tidak muncul malam itu tetapi pada hari berikutnya dan hari setelahnya Raka Pradipta terus melakukan penjagaan yang sama. Tidur hanya sebentar-sebentar dengan satu telinga selalu siaga dan mata tertuju pada bayangan. Kelelahan mulai menumpuk dan gerakannya di ladang menjadi semakin lambat dan berat karena tubuhnya mulai menuntut istirahat, dan perubahan itu tidak luput dari perhatian Nadira Wulandari yang terbiasa mengamati karena naluri bertahan hidup sehingga mata cekung dan tangan gemetar Raka Pradipta langsung ia sadari. Minggu berikutnya di tepi sungai kecil di belakang perkebunan saat mereka mencuci pakaian berdampingan,
Nadira Wulandari tiba-tiba berhenti menggosok kain lalu menatap Raka Pradipta dengan kejujuran yang membuatnya lengah. Ia berkata bahwa ia tampak semakin kurus dan pucat setiap hari seolah sedang sakit dan jika ia memiliki masalah maka ia bisa mengandalkannya meskipun ia tidak bisa berbuat banyak. Suaranya tenang tanpa tekanan hanya ketulusan dari seseorang yang memahami beratnya. Memikul masalah sendirian, kata-kata itu membuat Raka Pradipta tercekat hingga ia tidak mampu menjawab. Ia memandang wanita yang diperlakukan dunia dengan kejam tetapi masih memiliki hati untuk peduli pada orang lain dan ia sadar bahwa ia tidak pantas menerima kebaikan itu selama ia terus berbohong. Ia ingin mengatakan semua kebenaran saat itu juga di bawah cahaya matahari yang menembus dedaunan. Ia membuka mulut untuk berbicara namun sebelum satu kata pun keluar terdengar suara ranting. Patah dari jalan setapak membuat mereka menoleh bersamaan. Seorang pekerja perempuan bernama Siti Rahayu datang berlari terengah-engah dan mengatakan bahwa Surya Prabawa memanggil semua orang ke halaman segera karena ada kejadian serius dan siapapun yang tidak datang dalam 5 menit akan dipecat. Raka Pradipta dan Nadira Wulandari saling menatap lalu meninggalkan pakaian mereka dan bergegas menuju halaman. Ketika mereka tiba para pekerja sudah berkumpul membentuk setengah lingkaran di depan gudang sementara Surya Prabawa berdiri di tengah dengan wajah merah dan mata penuh amarah. Di sampingnya terdapat 3 karung kopi yang robek dengan biji-biji berserakan di tanah. Ia menunggu semua orang berkumpul lalu memandang mereka satu persatu dengan perlahan sebelum akhirnya menunjuk langsung ke arah Nadira Wulandari. Dengan suara keras ia mengatakan bahwa karung-karung itu ditemukan tersembunyi di belakang barak perempuan dan bahwa seseorang telah mencuri kopi untuk dijual ke desa. Ia menegaskan bahwa bukti mengarah pada satu orang lalu menatap Nadira Wulandari dengan senyum penuh ancaman sambil berkata bahwa ia sudah melaporkan hal ini kepada pemilik perkebunan dan polisi akan segera datang sehingga putri seorang pedagang ternak yang dituduh mencuri akan berakhir seperti ayahnya. Suasana menjadi sunyi. Mencekam hingga Raka Pradipta dapat merasakan beratnya di dada. Tidak ada yang berbicara atau bergerak karena tidak ada yang berani memihak. Semua pekerja mengalihkan pandangan mereka karena membela berarti kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan makanan. Nadira Wulandari berdiri di tengah keheningan itu dengan tangan masih basah dan mata terbuka lebar bukan karena takut melainkan karena kesadaran pahit bahwa kebenaran tidak lagi penting ketika semua orang sudah memutuskan siapa yang bersalah. Melihat itu Raka Pradipta melangkah maju tanpa berpikir. Didorong oleh kemarahan yang tidak bisa ia tahan lagi. Ia berbicara dengan suara tegas bukan sebagai Bayu Saputra melainkan sebagai dirinya sendiri dan mengatakan bahwa Nadira Wulandari tidak mencuri apapun. Ia menjelaskan bahwa selama beberapa malam terakhir ia berjaga di sekitar barak perempuan dan tidak pernah melihat gadis itu keluar atau menyembunyikan apapun. Kemudian Raka Pradipta menatap langsung ke mata Surya Prabawa dan dengan suara tegas berkata bahwa mandor itu seharusnya menjelaskan mengapa ia keluar dari gudang di tengah malam membawa karung berat untuk diserahkan kepada seorang penunggang kuda di pagar belakang. Seketika seluruh halaman menjadi hening dan semua orang menahan napas. Surya Prabawa sempat membeku sebelum kembali menguasai diri dan wajahnya berubah menjadi kemarahan pura-pura. Ia melangkah maju sambil menunjuk dan menyebut Raka Pradipta sebagai pembohong, pengangguran, dan kaki tangan pencuri. Ia mengatakan bahwa Bayu Saputra sama bersalahnya dengan Nadira Wulandari dan keduanya akan diusir malam itu juga. Lalu ia mencengkeram kerah baju Raka Pradipta dan mendorongnya keras hingga ia terjatuh ke atas karung kopi yang berserakan. Nadira Wulandari berteriak dan mencoba melerai tetapi Surya Prabawa menarik lengannya dengan kasar hingga ia meringis kesakitan. Mandor itu menariknya lebih dekat dan mengancam dengan suara rendah bahwa jika ia tidak diam maka yang terjadi selanjutnya akan jauh lebih buruk dari sekadar tuduhan. Raka Pradipta bangkit perlahan dari tanah dengan darah mengalir dari alisnya. Membersihkan wajahnya dengan punggung tangan lalu menatap Surya Prabawa dengan mata yang bukan lagi milik Bayu Saputra melainkan mata seorang pria yang telah mengambil keputusan dan tidak akan mundur. Ia kemudian menatap Nadira Wulandari yang memandangnya dengan kebingungan dan keputusasaan lalu mengalihkan pandangannya kepada para pekerja yang selama ini hidup di tanahnya tanpa pernah mengenal wajahnya. Ia menarik napas panjang dan menyadari bahwa saat yang tak terelakkan akhirnya tiba meskipun bukan seperti yang ia rencanakan. Dengan gerakan tenang, ia membuka bagian dalam pakaiannya dan mengeluarkan seutas tali kulit yang selama ini ia sembunyikan. Pada tali itu tergantung cincin emas berat milik keluarga pemilik perkebunan yang menjadi bukti sah kepemilikan. Ia mengangkat cincin itu tinggi-tinggi hingga cahaya senja memantul di permukaannya lalu untuk pertama kalinya berbicara dengan suara aslinya yang tegas dan berwibawa. Ia menyebutkan namanya sebagai Raka Pradipta dan menyatakan bahwa ia adalah pemilik seluruh tanah itu. Kuda-kuda, kopi yang berserakan, serta gudang yang telah dijarah selama berbulan-bulan. Ia mengatakan bahwa ia hidup di antara mereka sebagai buruh untuk melihat sendiri apa yang selama ini tersembunyi. Lalu,
Dengan kemarahan yang tertahan ia menyatakan bahwa Surya Prabawa diberhentikan saat itu juga dan harus mempertanggungjawabkan setiap karung kopi yang dicuri, setiap ternak yang dijual diam-diam, setiap selimut yang dirampas dari para pekerja, dan setiap penghinaan yang telah ia lakukan. Mendengar itu Surya Prabawa mundur terhuyung seolah terkena pukulan. Wajahnya memucat lalu memerah tidak teratur menandakan kepanikan. Ia mencoba berbicara terbata-bata membela diri dengan alasan yang tidak jelas tetapi kata-katanya tersendat dan tidak mampu menutupi runtuhnya semua kebohongan yang selama ini ia bangun. Para pekerja di sekeliling mulai bergerak dan gumaman menyebar seperti ombak. Wajah-wajah beralih ke arah Raka Pradipta dengan campuran keterkejutan, ketidakpercayaan, lalu perlahan berubah menjadi pengenalan. Dari belakang kerumunan Pak Wiryo Santoso mengeluarkan pipa cangklongnya dan mengangguk pelan seolah ia sejak awal sudah mengetahui atau setidaknya mencurigai kebenaran itu. Namun perhatian Raka Pradipta tidak tertuju pada para pekerja maupun pada Surya Prabawa, melainkan hanya pada Nadira Wulandari. Dan apa yang ia lihat di mata gadis itu terasa lebih menyakitkan daripada luka apapun karena di sana terdapat keterkejutan, kebingungan, dan sesuatu yang lebih dalam yaitu kekecewaan yang jelas dan dingin. Kekecewaan dari seseorang yang menyadari bahwa satu-satunya orang yang ia percaya ternyata juga menyembunyikan kebenaran. Nadira Wulandari tidak mengatakan apa-apa. Ia melepaskan diri dari cengkeraman Surya Prabawa yang kini tidak lagi memiliki kekuatan untuk menahannya lalu berjalan menjauh dengan langkah yang tampak tegar meskipun hatinya hancur. Raka Pradipta ingin mengejarnya tetapi dalam momen keraguannya Surya Prabawa mencoba melarikan diri sehingga kekacauan yang terjadi memaksanya untuk tetap tinggal dan menyelesaikan keadaan. Pak Wiryo Santoso bersama dua pekerja muda berhasil menahan mandor itu sebelum ia mencapai pagar. Meskipun ia berusaha melawan dengan tendangan, makian, dan ancaman kosong, mereka kemudian mengikatnya di tiang halaman sambil menunggu seseorang pergi ke desa untuk memanggil pihak berwenang. Raka Pradipta segera menyuruh seorang buruh berlari ke rumah besar untuk memanggil Aditya Pradipta yang tiba kurang dari 1 jam kemudian dengan kuda. Wajahnya penuh keterkejutan melihat adiknya berdiri di tengah halaman dengan tubuh penuh debu dan darah. Raka Pradipta menjelaskan semuanya secara singkat dan tegas. Lalu Aditya Pradipta yang berpikiran praktis segera mengambil alih situasi dengan memerintahkan pencatatan ulang gudang, memisahkan dokumen milik Surya Prabawa, mengumpulkan saksi dari para pekerja, dan menyiapkan laporan resmi untuk dibawa ke kota keesokan hari. Sementara itu Raka Pradipta mulai mencari Nadira Wulandari tetapi ia tidak menemukannya di barak perempuan, di tepi sungai, di ladang, maupun di kandang kuda. Ia menyusuri setiap sudut perkebunan bahkan tempat-tempat yang baru ia kenal malam itu sambil memanggil namanya dengan suara yang tidak lagi menyembunyikan keputusasaan. Akhirnya Pak Wiryo Santoso menemukan dirinya yang kebingungan di dekat pagar belakang dan dengan tenang mengatakan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan berlari dan kemungkinan besar Nadira Wulandari pergi ke satu-satunya tempat di mana ia merasa tenang yaitu di bawah pohon jengkol tua di puncak Bukit Timur, tempat ia biasa menyendiri ketika rasa sakit terlalu besar untuk ditanggung. Raka Pradipta pun mendaki bukit dalam kegelapan hanya ditemani cahaya bulan dan nalurinya. Dan di sana di puncak ia melihat Nadira Wulandari duduk di antara akar pohon dengan wajah basah oleh air mata dan tubuh memeluk lututnya sendiri. Gadis itu mendengar langkahnya tetapi tidak menoleh. Raka Pradipta berhenti beberapa langkah darinya tanpa keberanian untuk mendekat dan keheningan di antara mereka terasa begitu berbeda. Dari keheningan yang dulu mereka bagi di tepi sungai karena kini keheningan itu menyakitkan. Tidak ada kenyamanan di dalamnya hanya jarak yang tercipta dari kebenaran yang selama ini tersembunyi dan kini memisahkan dua orang yang baru saja belajar untuk saling percaya. Nadira Wulandari telah kehilangan begitu banyak dalam hidupnya. Ayahnya, ibunya, namanya, dan martabatnya, tetapi ia tidak pernah kehilangan keyakinan pada seseorang yang ia pilih untuk dicintai hingga malam itu. Dan kini Raka Pradipta harus menemukan kata-kata yang mampu membuktikan bahwa pria yang ia kenal di ladang dan pria yang menyembunyikan kebenaran darinya adalah orang yang sama. Jika tidak ia akan kehilangannya bukan karena orang lain melainkan karena ketakutan untuk percaya. Lagi, berdiri beberapa langkah darinya di bawah cahaya bulan yang dingin dengan pohon jengkol tua sebagai saksi diam, Raka Pradipta tidak tahu harus memulai dari mana karena semua kalimat yang selama ini ia susun di kepalanya terasa terlalu kecil dibandingkan dengan luka yang ada. Sementara itu Nadira Wulandari tidak menatapnya dan hanya memandang tangannya sendiri. Tangan yang telah berbagi air dengannya, merawat kuda sakit, dan mencuci pakaian bersamanya di sungai, menarik napas dalam. Dalam Raka Pradipta akhirnya melakukan satu-satunya hal yang bisa ia lakukan yaitu duduk di tanah tanpa mendekat dan mulai berbicara bukan sebagai pemilik perkebunan ataupun buruh, tetapi sebagai pria yang selama ini dikenal oleh Nadira Wulandari. Ia menceritakan semuanya dari awal tentang Melinda Kusuma. Tentang pertunangan yang hancur,
Tentang kata-kata yang ia dengar yang merusak kepercayaannya pada siapapun, tentang tekanan dari Aditya Pradipta dan rencana perjodohan dengan Karina Maharani, tentang ketakutannya hidup dikelilingi orang-orang yang hanya melihat kekayaannya. Ia mengakui bahwa penyamarannya lahir dari keputusasaan bukan dari kesenangan dan tidak ada hal menyenangkan dalam kehidupan sebagai buruh. Ia juga mengakui dengan suara yang bergetar bahwa ia tidak pernah membayangkan akan menemukan seseorang seperti Nadira Wulandari. Bahwa ia turun ke ladang mencari jawaban atas pertanyaan sederhana dan tanpa disadari gadis itu telah menjawabnya melalui setiap tindakan kecilnya sejak pertama kali memberinya air di tengah panas. Nadira Wulandari mendengarkan semua itu dalam diam tanpa menyela atau bergerak. Dan ketika Raka Pradipta selesai, keheningan berat kembali menyelimuti mereka. Waktu terasa berjalan sangat lambat hingga akhirnya Nadira Wulandari berbicara dengan suara serak dan rendah. Ia mengatakan bahwa rasa sakitnya bukan karena Raka Pradipta adalah pemilik perkebunan melainkan karena ia memilih untuk berbohong. Sepanjang hidupnya orang-orang telah berbohong tentang dirinya dan ayahnya dan tentang siapa dirinya sebenarnya. Dan Bayu Saputra adalah satu-satunya orang dalam waktu lama yang tampak jujur. Sehingga mengetahui bahwa itu hanyalah kebohongan terbesar terasa lebih menyakitkan daripada semua penghinaan yang pernah ia terima. Kata-kata itu menusuk hati Raka Pradipta tetapi ia tidak membela diri karena ia tahu ia bersalah. Ia hanya mengatakan dengan kejujuran yang tersisa bahwa jika ia bisa kembali ke masa lalu. Ia mengatakan bahwa seandainya bisa kembali ke masa lalu, maka ia akan mengungkapkan kebenaran sejak minggu pertama di tepi sungai karena ketakutan kehilangan Nadira Wulandari ternyata lebih besar daripada keberaniannya untuk jujur dan itu adalah kelemahannya sendiri bukan kesalahan gadis itu. Ia juga mengatakan bahwa Nadira Wulandari berhak sepenuhnya untuk pergi dan tidak pernah ingin melihatnya lagi dan jika itu pilihannya maka ia akan menghormatinya serta memastikan ia memiliki tempat untuk hidup dengan layak tanpa bergantung pada siapapun. Setelah itu Raka Pradipta berdiri perlahan, melepas cincin emas dari tali kulit di lehernya lalu meletakkannya di tanah. Di antara mereka sebagai bukti siapa dirinya sebenarnya, ia berkata bahwa cincin itu hanyalah bukti tetapi ia percaya bahwa semua yang perlu diketahui tentang dirinya sudah terlihat dari apa yang telah ia lakukan. Kemudian ia berbalik dan berjalan menuruni bukit tanpa melihat ke belakang karena ia tahu kehadirannya hanya akan menambah tekanan bagi Nadira Wulandari yang sudah terlalu lama dipaksa oleh orang lain. Setiap langkah terasa berat bukan karena lelah fisik tetapi karena beban di hatinya. Ketika ia tiba di halaman Aditya Pradipta sudah menunggunya dengan kabar bahwa Surya Prabawa telah dibawa ke desa di bawah penjagaan dua pekerja kepercayaan dan akan ditahan hingga persidangan. Hasil pemeriksaan gudang menunjukkan kerugian yang jauh lebih besar dari perkiraan. Dan di antara barang-barang yang ditemukan di kamar mandor terdapat banyak dokumen penting yang mengungkap seluruh skema kejahatan itu. Aditya Pradipta menyerahkan setumpuk kertas kepada Raka Pradipta dan mengatakan bahwa ia harus membacanya dengan teliti karena isi di dalamnya akan mengubah segalanya. Raka Pradipta membawa dokumen-dokumen itu ke rumah kecil para pekerja lalu duduk di meja kayu sederhana dan mulai membacanya di bawah cahaya lampu minyak. Semakin ia membaca wajahnya berubah seperti langit yang mendadak gelap sebelum badai. Di antara dokumen itu terdapat surat yang ditandatangani oleh Hartono Wijaya yang berasal dari beberapa tahun sebelumnya dan di dalamnya jelas tertulis perintah kepada Surya Prabawa untuk memalsukan bukti terhadap Pak Darmawan Wulandari karena pria itu telah mengetahui bahwa Hartono Wijaya menggunakan jalur pengangkutan ternak untuk menyelundupkan hewan curian dari perkebunan lain. Ketika Pak Darmawan Wulandari mengancam akan melaporkan hal tersebut, Hartono Wijaya memilih jalan kejam dengan menyuap dua saksi yaitu Joko Santosa dan Bambang Wicaksono serta seorang pejabat bernama Pak Rusman Hakim. Untuk membalikan keadaan sehingga pelapor justru menjadi terdakwa. Akibatnya Pak Darmawan Wulandari ditangkap sebagai pencuri padahal ia adalah satu-satunya orang jujur dalam seluruh rangkaian kejahatan itu. Dan Surya Prabawa yang sebelumnya bekerja untuk Hartono Wijaya adalah orang yang menjalankan rencana tersebut dengan menanam bukti palsu dan memastikan bahwa pria itu tidak pernah keluar dari penjara untuk membela dirinya. Setelah membaca semua itu Raka Pradipta meletakkan kertas-kertas di atas meja dan menatap kosong ke depan dalam keheningan panjang karena ia akhirnya mengetahui kebenaran bahwa ayah dari Nadira Wulandari tidak bersalah. Pria yang menghancurkannya adalah orang yang sama yang sekarang ingin menikahkan putrinya dengan dirinya demi kepentingan bisnis. Tangan yang sama yang menandatangani kehancuran itu kini mencoba menyatukan dua keluarga melalui pernikahan palsu. Perasaan jijik memenuhi dirinya hingga ia harus keluar menghirup udara malam untuk menenangkan diri. Dan dari dalam perasaan itu lahirlah tekad yang kuat bahwa ia akan membersihkan nama Pak Darmawan Wulandari. Dengan tekad yang bulat Raka Pradipta memutuskan untuk membawa seluruh dokumen itu kepada pihak berwenang agar Hartono Wijaya mempertanggungjawabkan setiap hari yang telah merenggut kebebasan Pak Darmawan Wulandari.
setiap air mata yang jatuh dari Ibu Mawar Wulandari hingga akhir hidupnya. Dan setiap penghinaan yang selama ini dipikul oleh Nadira Wulandari dengan nama yang seharusnya tidak pernah ternoda. Malam semakin larut namun Raka Pradipta tidak bisa tidur. Ia duduk di halaman membaca ulang dokumen-dokumen itu, mencatat nama dan tanggal, menyusun rencana di dalam pikirannya tentang langkah yang harus ia ambil. Hingga saat langit mulai terang dengan warna merah muda fajar ia mendengar langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik dan melihat Nadira Wulandari berdiri beberapa meter darinya dengan pakaian kusut, mata merah karena menangis. Dan di tangannya tergantung cincin yang ia tinggalkan di bukit. Ia tidak langsung berbicara, hanya menatapnya dengan mata penuh kelelahan dan rasa sakit. Kemudian ia duduk di sampingnya di bangku kayu dan meletakkan cincin di antara mereka sebelum akhirnya berkata bahwa sepanjang malam ia memikirkan kembali semua yang terjadi sejak Bayu Saputra datang ke perkebunan. Setiap percakapan di tepi sungai, setiap gerakan kecil di ladang, setiap tatapan yang menyimpan makna. Dan ia menyadari bahwa di dalam semua itu tidak ada kebohongan. Pria yang berbagi air dengannya, yang membantu membawa keranjang, yang berdiri melawannya di halaman, dan yang berjaga di malam hari untuk melindunginya adalah nyata meskipun nama dan penampilannya hanyalah samaran. Ia memilih untuk mempercayai kenyataan itu karena jika ia membiarkan rasa takut menghancurkan satu-satunya kebaikan yang datang dalam hidupnya maka orang-orang seperti Surya Prabawa dan Hartono Wijaya akan selalu menang. Raka Pradipta mendengarkan tanpa bernapas lalu perlahan mengulurkan tangannya tanpa memaksa. Nadira Wulandari menatap tangan itu sejenak yang seolah menyimpan seluruh perjalanan mereka dari segelas air hingga pengkhianatan dan pengampunan. Lalu ia meletakkan tangannya di atas tangan itu dalam sebuah gerakan sederhana namun penuh makna. Mereka duduk berdampingan menyaksikan matahari terbit di atas tanah yang diwariskan kepada Raka Pradipta tetapi kini terasa menjadi milik mereka berdua karena pilihan. Dalam beberapa minggu berikutnya Raka Pradipta menepati semua janjinya dengan membawa dokumen-dokumen itu ke Kota Bandung bersama Aditya Pradipta dan pengacara keluarga yaitu Pak Arif Nugroho. Kasus Pak Darmawan Wulandari dibuka kembali. Saksi palsu seperti Joko Santosa dan Bambang Wicaksono dipaksa mengakui suap. Pejabat korup Pak Rusman Hakim disingkirkan dan diselidiki. Dan akhirnya Hartono Wijaya ditangkap di perkebunannya sendiri pada suatu pagi di hadapan putrinya Karina Maharani yang menyaksikan dari kejauhan dengan wajah pucat tanpa memahami bagaimana dunia yang dibangun ayahnya runtuh begitu cepat. Nama Pak Darmawan Wulandari akhirnya dibersihkan secara resmi melalui keputusan pengadilan yang mengakui adanya pemalsuan bukti dan menyatakan bahwa ia tidak bersalah. Raka Pradipta kemudian memerintahkan agar putusan itu dipublikasikan di koran daerah Priangan dan ditempelkan di pintu gereja desa agar semua orang yang pernah menyebarkan fitnah dapat melihat kebenaran dengan mata mereka sendiri. Ketika Nadira Wulandari membaca dokumen tersebut dengan nama ayahnya diikuti kata tidak bersalah, tubuhnya melemah dan Raka Pradipta segera menahannya sebelum ia jatuh. Ia menangis dalam pelukan Raka Pradipta untuk waktu yang tidak terhitung sementara pria itu hanya memeluknya tanpa berkata apa-apa karena ia tahu ada saat ketika kata-kata tidak diperlukan. Setelah itu Raka Pradipta mulai mengubah perkebunan teh Lembah Asri secara menyeluruh dengan menggantikan Surya Prabawa dengan mandor baru yang direkomendasikan oleh Pak Wiryo Santoso, seorang pria adil yang menghormati para pekerja. Ia memperbaiki barak, mengganti tikar dengan ranjang kayu yang layak, meningkatkan kualitas makanan di dapur umum, menetapkan aturan kerja dan waktu istirahat yang manusiawi, menaikkan upah dan memberikan bagian hasil panen sebagai bonus kepada para buruh. Para pekerja yang dahulu menghina Nadira Wulandari kini menunduk ketika berpapasan dengannya bukan karena takut melainkan karena rasa malu. Namun Nadira Wulandari tidak menuntut apapun dari mereka dan tetap bersikap seperti dirinya yang dulu. Dan justru itu membuat mereka semakin merasa bersalah karena menyadari bahwa wanita yang mereka hina adalah orang terbaik di tempat itu. Lamaran pernikahan tidak terjadi di tempat mewah melainkan di tepi sungai pada suatu hari Minggu ketika mereka duduk di batu yang sama seperti saat mencuci pakaian. Raka Pradipta tidak berlutut dan tidak membuat pidato panjang. Ia hanya berkata bahwa ia ingin menghabiskan sisa hidupnya bersama Nadira Wulandari. Bukan karena kewajiban melainkan karena ia ingin berbagi setiap hari bersamanya baik saat bahagia maupun sulit. Ia mengakui bahwa ia tidak sempurna tetapi ia berjanji untuk hidup dengan kejujuran tanpa samaran mulai saat itu. Nadira Wulandari memandang aliran air lalu tersenyum dengan senyum yang berbeda dari sebelumnya. Senyum penuh kebahagiaan tanpa rasa takut. Ia menerima lamaran itu bukan karena harta atau kedudukan tetapi karena pria yang selalu membantunya, melindunginya, dan hadir di saat ia membutuhkan. Ia menerima Raka Pradipta dan juga Bayu Saputra karena ia tahu keduanya adalah orang yang sama. Mereka kemudian menikah dalam upacara sederhana di gereja desa dengan Aditya Pradipta sebagai saksi. Bu Sri Lestari menangis bahagia di barisan depan. Dan Pak Wiryo Santoso berdiri di luar sambil mengisap pipa cangklongnya karena ia merasa tidak nyaman berada di dalam gereja. Seluruh pekerja perkebunan hadir bukan karena kewajiban melainkan karena mereka benar
benar ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Barisan pria dan wanita berpakaian bersih dengan wajah yang terbasuh rapi membentang hingga pintu gereja kecil desa menjadi bukti bahwa perubahan besar telah terjadi di tanah itu melampaui sekadar pernikahan. Nadira Wulandari mengenakan kebaya putih sederhana yang dijahit dengan tangan oleh Bu Sri Lestari selama 3 minggu dengan sulaman bunga kecil di kerahnya. Dan ketika pendeta bertanya apakah ia menerima Raka Pradipta sebagai suami, ia menjawab dengan suara jernih dan mantap. Hingga gema suaranya memenuhi ruangan dan membuat beberapa orang mengusap air mata diam-diam. Bulan-bulan berikutnya berjalan dengan pembangunan yang perlahan namun pasti. Nadira Wulandari pindah ke rumah besar dan mulai mengelola perkebunan bersama Raka Pradipta dan Aditya Pradipta, membawa sudut pandang baru dari seseorang yang pernah hidup sebagai buruh. Keputusannya adil dan praktis sehingga para pekerja mempercayainya dengan tulus, dan Raka Pradipta melihatnya dengan kekaguman yang terus tumbuh karena ia menyadari bahwa wanita itu bukan hanya pasangan hidupnya tetapi juga mitra sejati yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pada suatu senja di bulan Desember ketika suasana mulai sejuk dan suara jangkrik terdengar di antara pohon mangga, Nadira Wulandari memanggil Raka Pradipta ke beranda lalu mengambil tangannya dan meletakkannya di atas perutnya. Tanpa kata-kata ia memberitahu bahwa kehidupan baru sedang tumbuh di dalam dirinya. Dalam sekejap, Raka Pradipta memahami dan merasakan kebahagiaan yang begitu besar hingga ia memeluknya dengan penuh haru. Pada saat itu Pak Wiryo Santoso yang lewat di halaman hanya tersenyum kecil dan melanjutkan langkahnya tanpa berkata apa-apa. Bayi itu lahir pada bulan Agustus di malam bulan purnama yang terang menyinari seluruh perkebunan. Seorang anak laki-laki yang sehat yang diberi nama Dharma Pradipta untuk menghormati Pak Darmawan Wulandari. Ketika Bu Sri Lestari meletakkan bayi itu di tangan Nadira Wulandari untuk pertama kalinya, ia yang dahulu disebut anak pencuri kini memandang putranya dengan keyakinan bahwa semua penderitaan telah berakhir. Bukan dengan balas dendam atau kebencian tetapi dengan bukti bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya kembali. Jika cerita ini menyentuh hati Anda silakan bagikan perasaan Anda di kolom komentar karena satu kata sederhana bisa berarti besar bagi orang lain. Jangan lupa berlangganan kanal Cerita Keluarga Drama dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya, serta bagikan kisah ini kepada orang yang membutuhkan pengingat bahwa cinta sejati tidak melihat penampilan melainkan mengenali ketulusan di dalam diri seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.